Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Dua tetua turun tangan langsung, mengerahkan kekuatan besar untuk menundukkan makhluk misterius itu. Dengan rantai surgawi, mereka membelenggu tubuhnya dan membawanya ke akademi. Berita ini segera mengguncang institusi Dewa Surgawi. Kemunculan makhluk asing yang diklaim sebagai keturunan pelindung membuat para kultivator, bahkan yang lama mengasingkan diri, keluar dari tempat pertapaan mereka. Gunung utama akademi dibanjiri murid-murid yang ingin tahu. Di puncaknya berdiri bangunan perunggu kuno, tempat para tetua berkumpul dalam penyelidikan. Shihao berhasil masuk ke aula suci itu, ditemani pelayannya Modao. Sebenarnya, Shihao bisa hadir karena Modao berasal dari dunia lain, dan para tetua berharap dia bisa mengenali makhluk tersebut. Di dalam istana, lebih dari 10 tetua duduk di atas sajadah. Mereka semua memancarkan aura suci, seperti leluhur yang muncul dari kedalaman sejarah. "Apakah kau mengenal makhluk ini?" tanya salah satu tetua. Modao menjawab tegas, "Tidak. Bahkan armor yang dia pakai lebih megah dari milik klan kaisar. Saya belum pernah melihatnya." Makhluk itu berdiri tenang, meski tubuhnya masih terikat rantai. Ketika armor emas abadi dilepaskan, cahaya hitam berkilau. Sosok di baliknya mengejutkan semua orang. Wajahnya sangat cantik, ramping, nyaris seperti wanita. Namun, Shihao segera menyadari, dia adalah pria. "Namaku Du Guyun," ucapnya dingin, dengan sorot mata menyala penuh dendam. Saat ditanya apakah ia keturunan pelindung, Du Guyun tak ragu menjawab, "3 leluhurku mati dikhianati oleh orang-orang dari dunia ini." Para tetua terdiam. Dalam teks kuno memang ada catatan samar tentang tragedi yang menimpa garis pelindung. Mereka dikhianati dan dibunuh oleh pihak yang seharusnya mereka lindungi. "Darahku menyimpan kesadaran leluhur. Aku melihat masa lalu pengkhianatan yang tak terampuni," ujar Du Guyun tajam. Salah satu tetua mengambil sampel darah emasnya. Setelah melalui pengujian dengan metode kuno, identitasnya terbukti. Dia benar-benar keturunan pelindung. Seketika, sikap semua orang berubah. Para tetua berdiri, menghormatinya, bahkan berharap Du Guyun mau bergabung bersama mereka dalam perang besar yang akan datang. Namun Du Guyun menepis harapan itu. "Kalian ingin aku bertarung di pihakmu? Mustahil. Kekuatan dunia ini terlalu lemah. Tak satu pun dari kalian bisa menandingi darah emasku. Bahkan anak-anak klan kaisar di dunia lain jauh lebih unggul." Para tetua mencoba memancing informasi darinya. Namun Du Guyun tetap tajam. Baginya, 9 surga 10 bumi sudah kehilangan kehormatan, dan dia datang hanya untuk satu tujuan, balas dendam. Para murid menunggu dengan cemas di kaki gunung surgawi, bingung tentang status makhluk misterius yang dikurung di puncak. Mereka mempertanyakan, apakah ia benar-benar keturunan pelindung atau hanya pion dari dunia asing? Di atas sana, para tetua berdebat sengit. Du Guyun tetap bersikeras membalas dendam, meski banyak klan musuh leluhurnya telah lama punah. Namun, satu hal membuat para tetua ragu, darah Du Guyun berwarna hitam, seperti yang dikatakan Raja Berkepala 3. Keanehan ini tak bisa dijelaskan. Lalu, Du Guyun muncul dari aula perunggu kuno, tanpa helm, rambut hitam terurai, wajah rupawan memancarkan pesona yang luar biasa. Seketika terjadi kehebohan, banyak yang mengira dia perempuan karena terlalu tampan. Tapi kegemparan itu segera berubah jadi keraguan. Mengapa dia dibebaskan? Apakah dia benar-benar keturunan pelindung? Beberapa murid mulai mencurigai motif asing di balik kemunculannya, dan sebagian mencoba menantangnya. Namun, semua dikalahkan dengan mudah hanya oleh satu telapak tangan Du Guyun. Tubuh-tubuh beterbangan, darah berceceran, dan tempat itu mendadak sunyi, penuh ketegangan. "Lemah semua. Bahkan jika kalian menyerang bersama, tetap tak berguna," kata Du Guyun dengan dingin. Beberapa murid mencoba menyusun formasi, tapi hasilnya lebih buruk. Mereka dihancurkan dalam sekejap. Du Guyun melangkah maju, penuh percaya diri, namun juga diliputi kekecewaan karena tak menemukan musuh yang dicari. Beberapa murid menyuarakan kekaguman,
tapi lainnya mengecamnya sebagai mantan tahanan yang tak pantas dihormati. Du Guyun merespons dengan tegas. Dalam sekejap, beberapa penghina itu roboh bersimbah darah. "Panggil Shi Hao," seru seseorang. "Biarkan dia yang menghadapinya." Namun, Shi Hao hanya berjalan santai, menolak ikut campur. Ia memahami derita garis pelindung dan tak berniat bertarung. Du Guyun menantangnya langsung, tapi Shi Hao malah menyuruh Mo Dao untuk meladeni. Pertarungan hampir pecah ketika Du Guyun mengejek bahwa kakak perempuan Mo Dao jauh lebih kuat darinya. Mo Dao terdiam, terpukul. Saat situasi memanas, para jenius besar seperti Lu Tuo, Wang Xi, dan Xuan Kun muncul. Du Guyun malah menyambut mereka dengan tantangan terbuka. Pertarungan pun meledak. Xuan Kun jadi lawan pertama, namun langsung dihajar hingga memuntahkan darah. Du Guyun, dengan darah emas menyala dan aura agung, menunjukkan kekuatan luar biasa yang mengguncang semua yang melihatnya. Kemenangan telak itu membuat semua orang terdiam. Ini bukan sekadar keturunan pelindung, ini adalah kekuatan yang sanggup mengguncang lembaga Dewa Surgawi. Xuan Kun, sosok muda yang dijuluki tak terkalahkan karena menguasai 3 helai energi abadi, justru ditumbangkan. Kekalahannya mengguncang murid-murid institusi Dewa Surgawi. Dia membungkam berganti dengan bisik-bisik kebingungan. Bagaimana mungkin makhluk sekuat itu bisa kalah? "Apakah darah emas benar-benar sekuat itu?" tanya salah satu murid. Kekalahan ini menoreh luka dalam pada harga diri mereka. Jika Xuan Kun saja tak mampu menang, apa jadinya mereka? Shi Hao, yang disebut sebagai keturunan pelindung, kini berdiri sebagai ancaman nyata. Tak satu pun murid kuat berani maju. Bahkan, nama-nama seperti Lu Tuo dan Wang Xi memilih diam, menyadari bahwa lawan kali ini bukan tandingan biasa. Tiba-tiba, dari gerbang gunung terdengar kegaduhan besar. Utusan Akademi Suci telah tiba. Sosok yang muncul mencuri perhatian. Pemuda gagah dengan helm emas ungu, jubah naga banjir, dan tombak perunggu di punggung. Matanya menyala tajam, wibawanya seperti makhluk purba. "Di mana Huang?" Suaranya menggema, menyapu kerumunan. Tak lama, muncul suara lain yang tak asing. Yuan Hong kembali, dulu dipermalukan, kini membawa sekutu dari Akademi Suci. Tapi cemoohan tetap menyambutnya. "Kau datang lagi? Dulu saja dicari-cari gigimu di tanah," ejek Cao Yusheng. Yuan Hong murka, tapi menahan diri. "Aku datang bersama utusan Akademi Suci." Pemuda berhelm emas tak membuang waktu. Dengan arogansi luar biasa, ia menantang Shi Hao. Namun sebelum sempat menyentuhnya, dia malah menyerang Du Guyun yang berdiri di jalurnya. Sial baginya, Du Guyun bukan orang sembarangan, hanya satu gerakan, dan sang utusan muntah darah. Lalu datanglah Shi Hao. Serangan balik langsung diluncurkan. Kemampuan reinkarnasi miliknya membuat tubuh utusan melemah dan menua seketika. Serangan berikutnya membuat lawannya terpental dan berdarah parah. Utusan itu mencoba melawan, namun kembali dipukul, bahkan ditendang secara bergantian oleh Shi Hao dan Du Guyun. Seolah jadi bola latihan, tubuhnya terpental ke sana kemari, sampai akhirnya tak sadarkan diri. Pertarungan sesungguhnya justru dimulai setelahnya, antara Shi Hao dan Du Guyun. Telapak tangan mereka bertabrakan, menciptakan getaran langit dan bumi. "Kau cukup kuat," kata Du Guyun. "Kau juga tak buruk," balas Shi Hao. Utusan yang malang itu baru siuman, hanya untuk mendengar percakapan itu. Sadar dirinya hanya jadi penderita, dia kembali dihajar dan pingsan lagi. "Dengan kemampuan segini, mau tantang klan kaisar?" ejek Du Guyun. "Aku tak takut. Kalau mereka datang, akan kutumbangkan satu persatu," jawab Shi Hao dengan tenang. Pertarungan sengit antara Shi Hao dan Du Guyun mengguncang wilayah lembaga Dewa Surgawi. Pasir, batu, bahkan meteorit berterbangan seolah medan perang zaman kuno kembali hidup. Dulu, pedang abadi pernah membelah langit di tempat ini, dan kini, dua pemuda luar biasa menciptakan ulang momen itu. Du Guyun dikelilingi aura darah emas, bagaikan dewa perang yang turun dari masa lampau. Ia mengendalikan batu-batu kosmik dan menekannya ke arah Shi Hao. Namun Huang, Shi Hao tak gentar. Tinjunya mengandung kekuatan seperti sambaran petir dari langit. Satu hantaman menghancurkan meteorit emas besar. Pecahannya menimpa utusan Akademi Suci yang masih pingsan.
membuatnya bangun sambil menjerit kesakitan. Yuan Hong yang ikut datang bersama sang utusan tak bisa berbuat banyak. Direndahkan dan tak berdaya, ia hanya bisa menuruti perintah. Namun para tetua tak tinggal diam. Penatua kelima turun tangan menghajar Yuan Hong hingga tubuhnya remuk dan memerintahkannya diusir dari akademi. Shi Hao sempat menyapa Yuan Hong dengan sebuah tendangan dan menjara seluruh barang berharganya. Beberapa hari kemudian, Du Guyun diam-diam masuk ke tambang kuno asal. Tak lama, darah hitam menyembur dari dalam mengejutkan seluruh akademi. Saat keluar, wajah Du Guyun pucat dan ia tak mengatakan sepatah kata pun. Misteri tambang itu makin dalam, mengingatkan semua orang pada kisah Lame yang disampaikan Raja Berkepala Tiga. Darah hitam yang muncul di zaman dahulu kini muncul kembali. Tak lama kemudian, suara trompet badak api menggema. Sebuah kapal perang perak muncul dipimpin langsung oleh penatua kedua. Tujuan mereka, makam alam, tempat para jenius akan berburu benih keabadian dan menantang jalan dao mereka. Shi Hao, Wang Xi, Lu Tuo, Yao Yue, Du Guyun, dan yang lainnya naik kapal. Dalam perjalanan, Shi Hao iseng bertanya tentang pengalaman Du Guyun di tambang kuno. Namun yang ditanya hanya diam, hingga akhirnya berkata bahwa Shi Hao sebaiknya menyimpan tenaganya, karena kemungkinan mereka akan bertemu makhluk klan kaisar di makam alam. Hal ini mengejutkan semua orang, bahkan para tetua. Menurut Du Guyun, leluhurnya pernah memimpin ekspedisi besar ke makam alam, dan meyakini bahwa sisa-sisa kekuatan asing dan keturunannya masih ada di sana. Perjalanan ini jelas bukan perjalanan biasa. Di makam alam, tempat puing-puing kosmos purba menumpuk, banyak rahasia dan bahaya menunggu. Dulu pernah ditemukan pohon dunia dan benih kosmik di sana. Kini mereka yang masuk ke dalam harus siap menghadapi yang tak terduga. Sebuah kapal perang perak melaju di tengah kehampaan kosmos yang sepi dan suram. Tubuh kapal penuh karat, seperti telah menembus waktu berabad-abad. Di sekelilingnya hanya kehancuran, bintang-bintang runtuh, benua-benua tua yang terpecah, semuanya tampak ditelan usia. Tiba-tiba, cahaya lembut memancar. Sebuah hamparan pasir putih melayang di angkasa, seperti sungai cahaya yang memikat. Tapi keindahan itu hanya ilusi. Penatua kedua tiba-tiba berteriak, memerintahkan kapal menjauh. Dan benar saja butir-butir pasir itu mulai tersebar, setiap satu butir lebih berat dari sebuah bintang. Dalam sekejap, pasir itu meledakkan benda langit di sekitarnya, menciptakan pemandangan mengerikan. Bintang-bintang hancur, langit terguncang. Penatua kedua mengungkapkan kebenarannya. Itu adalah benih kosmos yang rusak, sejenis energi primordial yang telah kehilangan kestabilannya. Dahulu benih ini mengandung potensi hidup abadi, namun kini justru menyebarkan kehancuran. Beberapa penatua menyebutnya bisa disempurnakan jadi senjata sakti, bahkan mungkin digunakan untuk menyegel makhluk abadi. Namun, benda ini juga bisa melahap pemiliknya kapan saja. Tampak suci, tapi membawa sifat jahat. Kapal perang terus melaju, melewati kabut kekacauan utama. Pertanda mereka kini benar-benar memasuki realm Tum, makam dunia yang sesungguhnya. Di dalamnya, mereka menemukan pemandangan mencengangkan. Sebuah pohon raksasa dengan bintang-bintang layu bergelantungan seperti buah mati. Lubang hitam menganga di batang dan rantingnya, seolah pohon itu menderita penyakit yang menggerogoti semesta. "Apa ini pohon dunia?" tanya seseorang, tapi para penatua menolak. Jika itu pohon dunia, tentu sudah lama dibawa pergi para ahli. Namun, sebelum misteri itu terjawab, teriakan lain muncul. Di kejauhan, terlihat tumbuhan hijau menggigiti bintang, dedaunannya melahap langit. Cerita bersambung di sini. Itu saja spoiler untuk episode 238 dari Donghua Series Perfect World.